Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Amelia Husna dari Prodi PIAUD 1A dengan NIM 22 Saya di sini akan membahas materi fikih dengan tema pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama dalam Islam merupakan suatu larangan karena terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 221 yang menerangkan larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Menurut surah Al-Baqarah ayat 221, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada yang musyrik. Walaupun dia musyrik hatimu, janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik. Walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak kamu ke neraka, sedangkan Allah mengajakmu ke surga. Dan ampunlah dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Maksudnya yaitu Allah melarang seorang hambanya, baik itu laki-laki atau perempuan, untuk menikahi orang yang berbeda agama, yaitu mempunyai agama selain Islam atau orang musyrik, karena itu lebih baik mereka menikah dengan budak mukmin daripada menikah dengan seorang musyrik. Dan menurut Abu Ja'far berkata, maksud Allah dalam firman-Nya itu Allah mengharamkan kepada orang mukmin untuk menikah dengan laki-laki musyrik dan golongan musyrik apapun. Maka wahai Allah beriman, janganlah kamu menikahkan wanita mukmin dengan mereka, karena hal itu diharamkan bagi kalian. Dan menurut larangan juga terdapat pada hukum KHI yaitu larangan pernikahan beda agama, kemudian dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam KHI di Indonesia. KHI diberlakukan dengan instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 1991 melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan ini dianut dalam pasal 40 huruf C KHI. Dan di Indonesia sendiri terdapat larangan-larangan terhadap agama-agama tertentu. Menurut agama tersebut sendiri 1. Agama Kristen Protestan memperbolehkan pernikahan beda agama dengan menyerahkan kepada hukum nasional masing-masing pengikutnya. 2. Hukum Katolik tidak memperbolehkan pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. 3. Hukum Buddha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah. Yang keempat, sementara agama Hindu juga melarang keras pernikahan beda agama. Dapat kita simpulkan ada yang agama melarang keras untuk pengikutnya untuk menikah berbeda agama, dan ada juga yang memperbolehkan. Pandangan HAM dalam larangan menikah agama dimuat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan unifikasi dari seluruh hukum pernikahan yang ada di Indonesia. Permasalahan kemudian muncul ketika pembatasan pernikahan ada dasar Undang-Undang Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sendiri. Jadi apabila sah, contohnya kayak tadi hukum Kristen Protestan memperbolehkan pernikahan beda agama dengan menyerahkan kepada hukum nasional masing-masing. Berarti itu menurut kepercayaan agama itu sendiri. Kalau begitu hukum orang Protestan menikah dengan agama lain sah-sah saja. Tapi kalau menurut agama Islam tidak boleh tidak boleh gitu. Dan agama Hindu juga melarang keras pengikutnya untuk melakukan pernikahan beda agama tidak boleh juga. Pada
Pernikahan juga dirumuskan dalam instrumen hukum internasional yaitu Universal Declaration of Human Rights 1948 DUMAM, tepatnya pada pasal 16 dalam 3 ayat yaitu laki-laki dan perempuan sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Jadi menurut hukum internasional itu pernikahan beda agama itu diperbolehkan, walaupun itu berbeda agama itu masih diperbolehkan. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. Perkawinannya hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan oleh kedua mempelai. Dan keluarga adalah kesatuan yang alamiah fundamental dari masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara. Menurut undang-undang internasional ini, pernikahan beda agama itu diperbolehkan, tapi ada sesuatu undang-undang yang dapat melindungi keluarga tersebut, contohnya kayak kekerasan, langsung KDRT gitu. Itu ada undang-undang yang mengatur untuk melindungi suatu keluarga. Hukum internasional ini itu bertentangan dengan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1917 yang tadi menyatakan bahwa seorang yang pernikahan itu harus dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing, harus sama agamanya. Seorang Islam ya harus menikah dengan orang Islam, Hindu juga harus menikah dengan Hindu, asal Katolik ya harus menikah dengan Katolik, begitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.